Oke, kita lanjutkan dengan apa yang tadi sempat terputus lagi. Ini kita coba lanjutkan lagi. Jadi nanti di sini kalau kita total ini waktunya sebenarnya 17 minggu. Jadi dari A kemudian ke B itu nanti dihitung. Caranya ini ada sebenarnya banyak metode, tapi nanti kita pakai early start sama early finish. Jadi kalau ini early start itu 2 minggu, nanti early finish-nya belum mulai. Nah, di sini nanti akan ada early start-nya itu 2, kemudian early finish-nya 3, karena 2 tambah 1. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini. Nih. Nah, jadi cara menghitungnya nanti, ini early start kan 0, karena belum mulai. Kemudian early finish-nya 2. Early finish yang ada di sini, kemudian kita pindah menjadi early start di sini, jadi 2. Kemudian tambah 1, aktivitas B menjadi early finish-nya 3. Begitu seterusnya, tolong perhatikan, nanti kalau nggak jelas bisa diulangi. Ini early start pada C itu menjadi 3. 3 dari mana? Dari sini, early finish-nya ini. Jadi ini kayak perhitungan saldo pada bulan-bulan berikutnya itu adalah mengambil saldo sebelumnya. Ditambah dengan pemasukan pada bulan itu. Jadi kalau di sini early start-nya, early finish di B itu 3, kemudian early start itu 3. 3 dari mana? Ya ini, dari B ini dipindah ke sini. Kemudian ada early finish-nya 4. Kenapa 4? Karena ada tambahan aktivitas di C. Nah, ini yang kritis di sini, jalur kritis itu di sini. Di sini ada belokan ke atas sama belokan ke bawah. Nah, belokan ke atas itu ada suatu aktivitas, ini maksudnya gini. Misalnya kita lagi membangun rumah, ada bagian tertentu yang kita kerjakan bareng-bareng. Misalnya tadi saya contohkan bangun kusen, bikin kusen sama bikin tembok, itu bisa jalan bareng. Tapi yang harus diperhatikan, ini pertanyaannya di F itu berapa? Nah, F itu berapa? Kalau lewat jalur D, itu early finish-nya 4. Kemudian early start-nya 4, early finish-nya 6. 6 dari mana? 4 tambah 2. Nah, sekarang kalau lewat jalur E itu early start-nya sama 4, tapi early finish-nya jadi 9. Kenapa 9? Karena untuk menyelesaikan E itu butuh waktu 5 minggu. Sekarang pertanyaannya, di F itu sebenarnya waktunya menjadi berapa? Ikut mana? Ikut lewat atas atau bawah? Sekarang silakan dipatin dulu. Ya, di sini untuk masuk ke F maka harus melewati jalur ini, jalur E. Kenapa jalur E? Karena jalur E lebih lama. Tidak mungkin kita memulai start yang waktunya lebih pendek, sedangkan ini belum selesai. Kalau ini belum selesai, maka ini nggak bisa dikerjakan F-nya. Tapi kalau kita mengerjakan yang F, itu tentunya D2 ini sudah rampung. Artinya apa? Artinya dalam konsep manajemen proyek, orang-orang yang di D ini orangnya bisa dikurangi, bisa pindah ke E, ini strateginya supaya E lebih cepat. Nah, kalau tidak bisa lebih cepat ya otomatis ya ini nunggu D-nya. Nah, dari sini berapakah nilai F? Itu adalah nilainya berarti adalah 9 tambah 5. Berapa? 14, bukan 6 tambah 5, bukan 11, bukan, tapi 14. Nah, ini. Jadi EF-nya itu 14. ES-nya ngambil dari yang sini. Nah, kemudian dari situ ada finishing, masih sama. EF-nya itu 15. 15 dari mana? 14 tambah E1. Ini tolong diperhatikan nanti kalau silahkan latihan soal dan nanti di kuis keluar mungkin dengan contoh yang lain. Dan mungkin di soal UTS juga akan keluar. Jadi silahkan diperhatikan, jelas ditanyakan, kemudian juga bisa diulangi slide ini. Nah,
Ada metode yang lain, ini adalah menggunakan namanya, kalau tadi yang saya sampaikan adalah menggunakan early start, early finish. Sebetulnya ada metode lain yang namanya last start, last finish. Tapi supaya tidak bingung, kita pakai salah satu saja metode yang kita terapkan. Jadi metode early start, early finish. Nah, seperti itu. Nah, saya kasih gambaran bahwa namanya proyek itu waktunya pasti nggak pasti, memang direncanakan, tapi kadang ada yang namanya waktu optimis, waktu yang sering muncul, dan pesimis. Pesimis misalnya karena musim hujan, itu berarti nanti bisa lebih lambat. Sedangkan yang optimis itu bisa lebih cepat, artinya kalau nggak ada gangguan, sumber dayanya banyak, nggak ada keterlambatan barang, itu namanya optimis. Nah, jadi ada 3 waktu namanya optimis, most likely itu rata-rata, kemudian pesimistik itu kalau yang paling susah. Nah, ini kalau ada model 3 waktu. Kalau yang tadi pertama kali adalah contoh waktu tunggal. Nah, dengan 3 waktu ini kan harus dijadikan satu waktu. Nah, cara menjadikannya waktu yang diharapkan itu adalah waktu optimis ditambah 4 waktu paling sering. Nah, kemudian ditambah dengan waktu pesimis dibagi 6. Nah, itu akan menjadi waktu expected time atau waktu yang diharapkan. Itu cara menghitungnya. Ya, nah nanti ada beberapa contoh yang lain, silahkan. Ini misalnya boleh dikerjakan sebagai contoh untuk latihan. Oke, ini cukup saya kira untuk cara menghitung pakai CPM. Nah, ini supaya nggak panjang dan nanti nggak terlalu banyak download. Saya kira saya akhiri pertemuan untuk manajemen proyek. Jadi ada 4 slide yang bisa Anda tonton, Anda perhatikan, dan Anda lihat PowerPoint-nya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.